tolong diadukan saja ke MK tim konstitusinya supaya tidak menjadi spekulasi yang tidak sehat. Ya kenapa di presiden enggak ya? Ya itulah makanya tanya kepada MK. Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke, sekali ini ada debat yang cukup menarik terjadi antara politisi PSI Ade Armando, politisi PDIP Ciko Hakim, dan juga pengamat politik Ray Rangkuti soal putusan MK setelah paripurna DPR batal guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video ini guys. Bismillah. Tapi kemudian satu hal yang barangkali teman-teman perlu ketahui juga adalah, saya juga setelah baca di media kan, Partai Gelora itu komplain. Sebetulnya mereka tidak pernah meminta agar diturunkan. Tetapi kan yang gugat Gelora Bang Ade. Justru itu, ini kan menarik nih. Pertanyaannya kan gini, judul beritanya kalau nggak salah yang diminta apa, yang dikasih apa oleh Mahkamah Konstitusi. Yang diminta oleh Partai Gelora itu adalah partai-partai yang nggak masuk ke parlemen, jadi yang nggak masuk ke DPRD, berhak juga dong mengajukan calon pakai suara dia yang sebetulnya memang nggak cukup buat masuk ke DPR, itu bisa dipakai untuk mendukung calon tertentu. Yang dia minta itu loh, diminta oleh Gelora. Keputusan MK tiba-tiba mengatakan bahwa minimal batas untuk mengajukan calon gubernur diturunkan dari 20% ke 7,5%. Buat saya ada sesuatu yang menarik. Orang menyebutnya kalau nggak salah ultra petita apa ya. Jadi ya yang diminta apa dikasih apa, tapi itu memang haknya si MK. Tapi kan pertanyaannya adalah, kan yang diminta bukan soal partai yang bisa mengajukan nama untuk jadi calon gubernur, tapi soal hak partai-partai yang nggak diterima masuk DPR untuk mengajukan calonnya kan. Menurut Anda apa yang buat itu jadi aneh? Nah itu makanya tadi. Ada invisible hand juga atau invisible hand misalnya tadi kan pertanyaan-pertanyaan dari Bung Ciko ini kan menurut saya barangkali kemarin juga dibicarakan di stasiun televisi lain. Ini dibikin nih Mahkamah Konstitusi karena melayani kepentingan PDIP ya. Ciko langsung bilang tadi, enggak dong. Yang diuntungkan oleh keputusan ini adalah bukan cuma PDIP di Jakarta atau Anies Baswedan kan. Kalau PDIP kan katanya akan memajukan Anies Baswedan. Itu menarik buat saya ya. PDIP untuk pertama kalinya berada bersama dengan kubunya Anies Baswedan. Tapi kira-kira kan gitu. Keputusan MK ini barangkali untuk melayani kepentingan PDIP. Itu spekulasi Bung Ciko ya. Kita nggak perlu terlalu anggap itu benar atau salah, juga nggak ada buktinya sih. Cuma memang ada pertanyaan besar. Yang lebih terbukti sebenarnya putusan terkait umur 30 tahun ya, kira-kira itu akan lebih bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Kita bicara dulu yang ini nih ya. Buat saya memang perlu ada tuh media tuh tanya ke Mahkamah Konstitusi, Pak, ya kan orang yang sekarang menyatakan turun dari 20% ke 7,5% itu adalah orang-orang yang juga dulu menolak batas minimal untuk memajukan nama jadi calon presiden. Kan anggota MK tuh nggak berubah banyak, ya 9 orang itu kalau nggak salah 7 orang diantaranya adalah orang lama nih. Ada yang pensiun, ada yang satu lagi Pak Anwar Usman. Iya, satu lagi Pak Anwar Usman. Nah, kenapa sekarang berubah mindsetnya? Kan perlu diperjelas ya oleh. Oke Bang, saya ke Bang Panel itu sebentar. sebetulnya sederhana. Ya. Tolong diadukan saja ke MK tim konstitusinya. Enggak, saya tidak ingin itu maksud saya, supaya tidak menjadi spekulasi yang tidak sehat. Ya, betul. Dulu kan kita selalu menganggap begitu juga kan. Ya. Lalu diadukan ke MK. MK membuktikan memang ada peristiwa itu, sehingga Paman Usman kemudian dicegah untuk terlibat dalam pembahasan yang berhubungan dengan pemilu ataupun pilkada kan, dan diturunkan jabatannya dari ketua menjadi anggota biasa. Kalau menurut Anda kira-kira kenapa ya dari 20 turun ke 7,5? Loh, justru karena itu saya mau mendukung Anda kalau maju untuk MK. Saya ke Bang artinya kita sama-sama nggak tahu nih di sini. Iya. Saya ke Bang Panel sebentar. Yang nggak tahu ya tentu tidak didiskusikan kan. Oh belum tentu. Yang nggak tahu, kecuali Anda punya pengetahuan tentang itu, bisa kita diskusikan. Ya, saya ingin katakan bahwa ini menimbulkan pertanyaan. Nah, supaya pertanyaan itu terjawab, bawa lihat ke MK. Kan selesai sesederhana itu kan. Betul, saya nggak iya, kan?
Dan Nah, menurut tapi saya- kalau kita semua nggak tahu, langsung apa yang mau kita diskusikan? Nah, yang jalan Kalau lebih dalam sebuah sederhana. botol tidak ada air minum, apa yang mau kita minum? Nah, Anda kok kayak agak khawatir gitu. Bukan soal khawatir, yang saya mau katakan itu supaya nggak kemana-mana. Ya. Jelas loh, kita dulu ya, menduga memang ada benar. tangan yang kuat masuk ke MK-MK. Tapi kan kita nggak punya bukti-bukti kecuali pemberitaan salah satu media kan. Lalu kita ke MK-MK, MK membuktikan ya ada. Ya gini, maksud Selesai, saya adalah gitu maksud lebih- saya. lebih- Jadi nggak ada spekulasi yang panjang nih, kemana-mana. birokrasinya panjang. Saya ingin mengatakan, ini wartawan nih, ya kan ada hakim MK tuh kecil jalan. Pak, kenapa turun dari 20 ke 7,5 ya? Kan nggak ada penjelasannya sekarang ini. Nah itu barangkali Itu akan sebetulnya membantu bisa kita. dibaca di dalam risalah putusan MK itu. Nah, ya, Anda udah baca? Ada argumen-argumen yang mereka bangun kenapa sampai ke arah situ. Ya, Anda udah Salah satu argumennya adalah mereka mengatakan dalam pemilu itu mestinya harus ada kesetaraan. Wah, Iya. luar biasa Jadi ini, kalau guys, ada jawabannya. calon non partai 7, sekian berdasarkan hitungan jumlah penduduk, mengapa partai-partai yang ada di parlemen dan tidak di parlemen itu sama. tidak dihitung sama? Ya kenapa di presiden enggak ya? Kenapa? Ya itulah makanya tanya kepada MK. MK. Aduh, ini gimana nih Bang Ade ini? Apa yang terjadi dalam Waduh guys, ini memang Bang Ade ini bikin Bang Ray Rangkuti itu emosinya naik nih guys. Kalau tanyanya seperti itu yang di luar kepala dia guys. Jadi memang politisi PSI Ade Armando tadi sempat menyinggung terkait putusan MK yang menjadikan threshold dalam sebuah partai atau koalisi partai yang awalnya 22% menjadi 7,5% bisa mengusung Cakada guys. Ade Armando merasa putusan MK itu aneh guys. Yang melihat bahwa gugatan yang dilayangkan oleh Partai Gelora dan Partai Buruh tidak sesuai dengan putusan. Ade menyatakan bahwa penggugat dari undang-undang tersebut yakni Partai Gelora dan Partai Buruh tidak sesuai. Kedua partai tersebut menggugat terkait kemungkinan partai politik yang tidak memiliki suara di parlemen untuk mengusung Cakada bukan menurunkan batas threshold. Mendengar hal itu, pengamat politik Ray Rangkuti pun langsung mensekak Ade Armando untuk melaporkan langsung hal tersebut pada MK-MK. Karena hal itu bukan wewenang dan kemampuannya. Pengamat politik Ray Rangkuti menduga bahwa dengan putusan balik atau badan legislatif itu adalah serangan balik agar putusan MK tidak berguna, maka putusan yang akan dipakai dalam Pilkada 2024 ialah putusan Mahkamah Agung. Jadi mungkin itu guys perdebatan yang menarik terjadi antara Bang Ray Rangkuti, Ciko Hakim dan Ade Armando politisi SI guys. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys ya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.